Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, khususnya anak kelas 6 SDN seluruh Sematang Tinggi. Berjumpa lagi dengan Kamus di sini masih tentang pembelajaran online. Kali ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 2, pembelajaran online. Jadi di sini anak-anak sekalian, kita langsung aja ke pembelajarannya. Masih belajar online kita ya. Tema 1, subtema 2, pembelajaran 6. Yang pertama, menentukan kesimpulan teks laporan hasil pengamatan. Ini bahasa Indonesia ya. Untuk pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari. Nah, ini contoh dari kesimpulan teks laporan hasil pengamatan. Di Danau Sentani, Papua, hidup hiu gergaji yang dilindungi. Mulut hiu gergaji berbentuk seperti gergaji yang digunakan untuk mencari makan dan pertahanan terhadap musuh. Untuk memburu mangsa, hiu gergaji memanfaatkan indera penciumannya yang sangat tajam. Nah, ini contoh kesimpulannya. Nah, terus kemudian di sini ada bahan bacaan keistimewaan kelelawar. Kelelawar termasuk hewan mamalia yang dapat terbang. Kelelawar tidur pada siang hari dan beraktivitas pada malam hari. Kelelawar biasanya tidur dengan kaki menggantung di atap gua atau batang pohon. Seperti hewan mamalia lainnya, kelelawar berkembang biak dengan melahirkan. Umumnya, kelelawar melahirkan 1 anak dalam 1 tahun. Kelelawar memiliki indera pendengaran yang sangat baik. Indera pendengaran kelelawar sangat tajam, sehingga kelelawar dapat mendengar pantulan suara yang halus sekalipun. Fakta tentang kelelawar yang jarang diketahui adalah tubuhnya sangat bersih. Kelelawar mempunyai masa hidup 20-30 tahun. Kelelawar juga mempunyai banyak manfaat, antara lain yang pertama, membantu proses penyebaran dan penyerbukan tanaman. Yang kedua, melestarikan ekosistem karena kotorannya pada dinding gua dapat menjadi tempat bakteri dan organisme lain. Dan yang ketiga, membantu mencukupi kebutuhan manusia karena kotoran kelelawar dapat dijadikan pupuk guano yang harganya mahal. Nah, ini adalah keistimewaan kelelawar teman-teman sekalian. Mungkin kalian tahu di masa sekarang, masa pandemi COVID-19 kan, kemarin di Cina, di Hunan sana, di kota itu, dia banyak kelelawar yang dimakan oleh manusia, yang mungkin katanya penyebab dari COVID-19 itu adalah berasal dari hewan kelelawar. Tapi di sisi lain, kelelawar itu punya keistimewaan ya. Keistimewaan tadi yaitu bisa juga bermanfaat bagi manusia, juga bagi tanaman, membantu penyerbukan, melestarikan ekosistem, dan juga bisa digunakan kotoran kelelawar untuk menjadikan pupuk guano yang sangat mahal. Kemudian keunikannya, kelelawar itu pada siang hari dia tidur, pada malam hari dia beraktivitas. Nah, kalau tidur kakinya menggantung di atap gua atau batang pohon ya. Nah, keistimewaan lagi, setiap tahun, 1 tahun sekali kelelawar punya anak. Kemudian pendengarannya sangat tajam. Nah, bisa mendengarkan suara halus kan? Itu keistimewaan kelelawar. Nah, sekarang kita masuk ke PPKN kalian. Kita belajar tentang sila kelima Pancasila, sila yang terakhir dari Pancasila, yaitu sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kita pelajari nilai-nilainya dulu. Nilai-nilainya yang pertama, mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Ya, mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Yang kedua, suka bekerja keras dan mengembangkan sikap hemat. Yang ketiga, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang keempat, mengembangkan sikap adil
dan sesama. Yang kelima, menghormati hak orang lain. Nah, ini semua adalah nilai-nilai sila kelima Pancasila. Nah, sekarang kita pelajari perilaku yang sesuai dengan sila kelima Pancasila. Nah, perilaku yang sesuai dengan sila kelima Pancasila, contoh pertama, mengambil makanan secukupnya dan menghabiskannya. Nah, ini contoh perilaku yang sesuai dengan sila kelima, yaitu kita meskipun makanan itu bagi kita sangat nikmat, sangat enak, jadi kita harus mengambil secukupnya, karena apabila nanti kita terlalu banyak mengambilnya terus kemudian makanan tersebut tidak habis, maka akan jadi mubazir, ya. Mubazir, sementara banyak orang yang membutuhkan makanan. Dengan membuang makanan berarti kita telah berbuat sia-sia. Terus kemudian yang kedua, mengerjakan pekerjaan dengan sepenuh hati. Jadi mengerjakan pekerjaan itu tidak boleh setengah-setengah, jadi dengan sepenuh hati, artinya dengan rasa senang, rasa bahagia, semangat, dan sebagainya. Itu mengerjakan pekerjaan dengan sepenuh hati. Menyisihkan uang saku untuk ditabung. Perilaku hidup hemat ini termasuk pengamalan atau contoh perilaku yang sesuai dengan sila kelima Pancasila. Tidak menjiplak hasil karya orang lain. Ini artinya kita tidak boleh menjiplak hasil karya orang lain, karena hal tersebut bisa merugikan orang yang membuatnya, ya. Tidak mengendarai sepeda di trotoar. Anak-anak tuh tahu trotoar itu apa? Trotoar itu adalah kalau di kota-kota besar, aku pernah melihat khusus untuk pejalan kaki di tepi jalan itu yang terbuat dari paving block, di pinggir aspal itu biasanya kan ada permukaan yang lebih tinggi sedikit daripada aspal itu, terbuat dari paving block. Nah, di situ diberi nama trotoar. Trotoar itu tidak untuk dikendarai sepeda motor ataupun sepeda, jadi hanya khusus untuk jalan kaki. Terus kemudian tidak merusak sarana umum. Namanya fasilitas umum, kita harus sama-sama menjaganya karena digunakan oleh orang banyak. Kita tidak boleh mementingkan diri sendiri, mungkin karena jengkel, karena apa, atau mengganggu, atau mungkin tidak nyaman, terus kemudian kita dengan sengaja atau tidak sengaja merusak sarana dan prasarana yang umum. Nah, ini semua adalah contoh perilaku sila yang sesuai dengan sila kelima Pancasila. Nah, sekarang menentukan perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila. Nah, ini contoh ilustrasinya seperti ini. Uni dan teman-temannya diundang menghadiri acara syukuran di rumah Cici. Di sana terdapat banyak makanan seperti ayam goreng, sate ayam, ikan bakar, rendang, dan soto. Uni dan teman-temannya bingung memilih makanan yang akan dimakan. Semua makanan terlihat enak. Badung mulai berjalan mengambil 10 tusuk sate ayam, 2 potong ayam goreng, dan sepotong ikan bakar. Badung juga mengambil 2 porsi rendang. Sementara itu Uni hanya mengambil 3 tusuk sate ayam dan seporsi soto. Melihat perilaku Badung, Ale mengingatkan Badung agar mengambil makanan secukupnya saja. Ini adalah contoh perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila. Ada yang dia tidak sesuai dengan perilaku Pancasila sila kelima. Contohnya nih si Uni. Contohnya si Uni dan teman bingung mau milih makan apa yang akan dimakan. Tetapi si Badung dia langsung mengambil 10 tusuk sate ayam, 2 potong ayam goreng, dan sepotong ikan bakar, 2 porsi rendang. Jadi kira-kira bagi Badung itu 10 tusuk ayam, 2 potong ayam goreng, sepotong ikan bakar, dan 2 porsi rendang, kira-kira habis nggak dia sendiri? Kalau toh pun habis, maka akan merugikan orang lain, karena jatah orang lain akan jadi berkurang, kan? Atau mungkin bahkan sampai tidak kebagian orang lain karena sudah diambil oleh si Badung. Nah, contoh yang sesuai dengan perilaku sila kelima Pancasila seperti contoh si Uni. Uni ini hanya mengambil 3 tusuk sate ayam dan seporsi soto. Nah, tetapi si Badung tadi langsung diingatkan oleh si Ale.
Nah, ini contoh ilustrasi perilaku yang sesuai dengan sila kelima Pancasila dan yang tidak sesuai dengan sila kelima Pancasila. Nah, ini ada beberapa pertanyaan terkait dengan perilaku tadi, perilaku ilustrasi tadi. Apa pendapatmu tentang perilaku Badung? Badung menunjukkan perilaku yang kurang baik. Badung berlebihan saat mengambil makanan. Selain tidak baik untuk diri sendiri, Badung membuat makanan cepat habis. Tamu undangan yang lain bisa tidak kebagian makanan. Badung seharusnya melihat situasi dan kondisi saat makan, terutama tamu undangan lain di sekitarnya. Nah, ini adalah pendapat tentang perilaku Badung. Apa pendapatmu tentang perilaku Uni? Uni menunjukkan perilaku yang baik. Uni tidak berlebihan saat mengambil makanan. Uni menunjukkan perilaku peduli terhadap orang lain meskipun gratis. Uni tetap berbagi dengan tamu undangan lain. Dengan demikian, tamu undangan lain akan kebagian makanan dalam acara tersebut. Nah, sekarang, apa pendapatmu tentang perilaku Ale? Ale menunjukkan perilaku yang baik. Ale berani mengingatkan Badung agar makan secukupnya saja. Dengan mengingatkan Badung, Ale telah mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Ale juga menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Nah, kesimpulannya, perilaku Badung tidak sesuai dengan nilai sila kelima Pancasila. Perilaku Badung menunjukkan sikap rakus. Sikap rakus Badung dapat mengganggu hak orang lain. Perilaku Badung juga menunjukkan bahwa ia tidak bersikap adil terhadap orang lain. Sementara itu, perilaku Uni dan Ale sesuai dengan nilai sila kelima Pancasila. Mereka telah menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Mereka mendapatkan hak berupa makanan yang cukup. Oleh karena itu, mereka melaksanakan kewajiban dengan makan secara tidak berlebih. Ini contoh dari pertanyaan-pertanyaan, contoh jawaban dari 4 pertanyaan terkait dengan ilustrasi perilaku yang sesuai dan tidak sesuai dengan nilai sila kelima Pancasila. Nah, sekarang menerapkan perilaku yang sesuai sila kelima Pancasila. Nah, ini contoh pengakuan. Saya sering kehilangan alat tulis karena lupa tempat menaruhnya. Agar dapat tetap belajar, saya harus membeli alat tulis yang baru. Akibatnya, saya sering menghabiskan uang saku untuk membeli alat tulis. Saya tidak ingin hidup boros. Oleh karena itu, saya akan menjaga alat tulis yang saya miliki. Saya akan meletakkan alat tulis pada tempatnya agar tidak hilang. Dengan demikian, saya tidak perlu menghabiskan uang suka untuk membeli alat tulis. Uang saku saya juga dapat ditabung untuk membeli kebutuhan sekolah yang lain. Nah, ini contoh penerapan perilaku yang sesuai dengan sila kelima Pancasila, tidak berlaku boros. Alhamdulillah anak-anak sekalian, untuk pembelajaran ini sudah selesai. Jadi pembelajaran 6 kali ini sudah selesai. Kita sudah habis di tema 1, subtema 2 sampai dengan mulai dari pembelajaran 1 sampai dengan pembelajaran 6. Selanjutnya kita akan masuk ke subtema 3. Nah, nanti kita tunggu video berikutnya ke subtema 3. Sekali lagi selamat belajar untuk anak-anak sekalian. Jangan lupa kerjakan tugas yang ada di buku tema, tulis di buku tulis, terus kemudian diunggah atau diupload di Classroom agar supaya kamu bisa melihat jawaban kalian seperti apa. Jadi di foto dengan bentangan yang cukup tentunya. Baik anak-anak sekalian, kamu akhiri dulu untuk pembelajaran 6 kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.